Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Sri Anggraini dan rekan saya Nur Khalik Hidayat akan memaparkan materi tentang ayat dan hadis tentang penciptaan manusia. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu proses penciptaan manusia berdasarkan ayat Al-Quran. Keterangan tentang penciptaan manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam dijadikan dari saripati tanah, dinyatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman tsumma ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpalan daging, dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Status hadis sahih Muslim. Imam Ahmad berkata, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada kami, Usamah bin Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Musa, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari segumpalan tanah yang digenggamnya dari seluruh bumi. Maka lahirlah anak cucu Adam seperti bentuk tanah. Di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan di antara itu ada yang jahat dan ada yang baik, dan ada yang di antara itu. Yang kedua, status hadis sahih riwayat Al-Bazzar dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari debu. Hendaklah suatu kaum benar-benar berhenti membanggakan nenek moyang mereka, atau mereka benar-benar akan menjadi suatu yang lebih hina dalam pandangan Allah daripada Kaid. Yang ketiga, status hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, panjangnya 60 hasta. Tatkala dia selesai menciptakannya, dia beriman, pergilah, sampaikanlah salam kepada sekelompok malaikat yang duduk itu. Kemudian dengarkanlah ucap salam yang akan mereka sampaikan kepadamu, karena sesungguhnya jawaban salam mereka itu adalah penghormatan buatmu dan buat keturunanmu. Kemudian Adam pergi menuju mereka, lalu mengucapkan Assalamualaikum. Maka mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan ucapan dengan warahmatullah. Jadi setiap orang yang masuk surga berbentuk seperti Adam, panjangnya 60 hasta. Setiap itu penciptaan atau bentuk tidak pernah. Yang keempat, status hadis sahih At-Tirmizi dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, seluruh jasad anak Adam akan binasa kecuali tulang ekor, daripadanya ia diciptakan dan darinya pula ia akan disusun kembali. Selanjutnya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Status hadis Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, Al-Amasi menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya penciptaan setiap orang dari kalian dengan dihimpun di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi alaqah atau segumpalan daging. Selama itu pula kemudian menjadi mudghah, segumpalan darah.
Selama itu pula, kemudian diutuslah kepadanya seorang malaikat dan meniupkan ruh kepadanya. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat atau perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia tergolong orang yang celaka atau orang yang bahagia. Maka demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seorang di antara kalian selalu beramal dengan amal perbuatan ahli surga, hingga tersisa antara dirinya dengan surga jarak 1 hasta. Namun, ketetapan Allah telah mendahulunya, sehingga di akhir hayatnya melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga memasukinya. Dan seorang yang beramal dengan perbuatan ahli neraka, sehingga tersisa antara dirinya dengan neraka jarak 1 hasta. Namun, ketetapan Allah telah mendahulunya, sehingga mengakhiri hayatnya dengan perbuatan ahli surga, sehingga dia memasukinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Nurholik Hidayat. Baiklah, saya Nurholik Hidayat akan melanjutkan pemaparan materinya. Proses penciptaan manusia berdasarkan hadis. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kami, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar ucapannya dan dibenarkan. Sesungguhnya materi penciptaan salah seorang dari kalian atau manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani laki-laki dan wanita yang telah bercampur. Kemudian nutfah tersebut berubah menjadi alaqah atau segumpal darah beku yang menempel pada rahim. Selama 40 hari berikutnya, kemudian alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama 40 hari berikutnya, lalu diutus padanya malaikat yang kemudian meniupkan ruh padanya, dan malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, yaitu rezeki, ajal, amal, perbuatan, dan apakah kemudian hari dia termasuk orang yang celaka atau masuk neraka, atau orang yang berbahagia masuk surga. Maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, sungguh salah seorang dari kamu benar-benar ada yang beramal dengan amalan orang-orang yang akan masuk surga, sampai jarak yang memisahkan antara dirinya dan surga hanya tinggal 1 hasta, sangat dekat sekali. Akan tetapi ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya mendahulunya, maka di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan orang-orang yang masuk neraka atau maksiat, sehingga dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya, sungguh salah seorang dari kamu benar-benar ada yang melakukan perbuatan orang-orang yang akan masuk neraka, sampai jarak yang memisahkan dirinya dan neraka tinggal 1 hasta, sangat dekat sekali. Akan tetapi ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya telah mendahuluinya, maka di akhir hidupnya dia melakukan amalan orang-orang yang akan masuk surga, sehingga dia pun masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penafsiran hadis menurut Ibnu Daki Al-Id dalam kitab Syekh Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis keempat ini. Kalimat sesungguhnya materi penciptaan salah seorang dari kalian manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahim ibunya. Maksudnya yaitu air mani yang memancarkan ke dalam rahim, lalu Allah pertemukan dalam rahim tersebut selama 40 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia menafsirkan kalimat di atas dengan menyatakan nutfah yang memancar ke dalam rahim. Bila Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir kepada seluruhnya pembuluh darah perempuan sampai kuku dan rambut kepalanya. Kemudian tinggal selama 40 hari, lalu berubah menjadi darah yang tinggal di dalam rahim ibu, di dalam rahim tersebut. Itulah yang dimaksud dengan Allah mengumpulkannya.
setelah 40 hari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Ibnu Mas'ud berkata, sedangkan beliau berkata benar dan selalu dibenarkan adalah bahwa Nabi SAW selalu benar mengenai apa yang beliau ucapkan dan selalu dibenarkan berkenaan dengan apa yang beliau bawa, yaitu wahyu yang mulia dari Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sabda Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya adalah bahwa air mani masuk ke dalam rahim dalam keadaan terpencar, lalu Allah menyatukannya di tempat peranakan di rahim tersebut. Selama masa ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, sesungguhnya nutfah atau air mani itu jika sudah masuk dalam rahim dan Allah menghendaki untuk menciptakan manusia darinya, maka nutfah itu terbang atau menyebar ke seluruh kulit tubuh perempuan di bawah setiap kuku dan rambut. Kemudian ia tinggal selama 40 hari malam dan kemudian ia berubah menjadi darah di dalam rahim. Maka ketika itulah penghimpunannya, yaitu waktu keberadaannya menjadi alaqah. Lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya yang kemudian meniupkan ruh kepadanya, yaitu malaikat yang diserahi untuk mengutus kehidupan di dalam rahim perempuan. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah, yang pertama, penjelasan mengenai perkembangan manusia di dalam perut ibunya, bahwa dia mengalami 4 fase perkembangan. Yang pertama, fase nutfah selama 40 hari kedua, fase alaqah selama 40 hari ketiga, fase mudghah selama 40 hari keempat, fase terakhir telah ditiupkan kepada ruh kepadanya. Yang kedua, yaitu janin mengalami perkembangan di dalam perut ibunya sebanyak 4 fase perkembangan di atas. 3. Sebelum masa 4 bulan, janin tidak bisa dihukumi sebagai manusia yang hidup. Usia 4 bulan. Yang ketiga, sebelum masa 4 bulan, janin tidak bisa dihukumi sebagai manusia yang hidup. Berangkat dari sini, jika janin gugur sebelum memasuki usia 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, dikafani atau disolatkan, sebab ia belum menjadi manusia. Yang keempat, yaitu setelah berusia 4 bulan ditiupkanlah kepadanya ruh, dan sejak saat itu pula dapat dihukumi sebagai manusia yang hidup. Maka jika janin mengalami keguguran setelah usia ini, berarti ia harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan seperti halnya manusia yang sudah melewati masa 9 bulan. Yang kelima, bahwa ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk mengurus rahim. Sebab Nabi SAW bersabda, lalu diutuslah seorang malaikat kepadanya. Maksudnya malaikat yang dipasrahi mengurus rahim. Yang keenam, segala keadaan yang dialami manusia dituliskan untuknya ketika dia masih berada di perut ibunya, meliputi masalah rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia sengsara atau bahagia. Kesimpulan dari materi kami yaitu yang pertama, proses penciptaan manusia berdasarkan ayat Al-Quran adalah manusia diciptakan dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu menjadi suatu tetesan atau nutfah yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh. Kemudian tetesan nutfah itu menjadi struktur darah, dan struktur darah itu menjadi segumpalan daging. Lalu segumpalan daging itu menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Selanjutnya dijadikan makhluk yang berbentuk lain daripada sebelumnya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yang kedua, proses penciptaan manusia berdasarkan hadis. Penjelasan mengenai perkembangan manusia di dalam perut ibunya, bahwa dia mengalami 4 fase perkembangan. Yang pertama, fase nutfah selama 40 hari, kemudian fase alaqah selama 40 hari, ketiga fase mudghah selama 40 hari, keempat fase terakhir setelah ditiupkan kepadanya. Kemudian janin mengalami perkembangan di dalam perut ibunya selama 4 fase perkembangan di atas. Sebelum masa 4 bulan, janin tidak bisa dihukumi sebagai manusia yang hidup. Berangkat dari sini, jika janin gugur sebelum memasuki usia 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan, dikafani, atau disolatkan, sebab ia belum menjadi manusia. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami.
Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.